Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan kembali kepada kalian tentang kisah-kisah menarik atau kisah-kisah inspiratif yang ada di zaman Rasulullah yang banyak sekali mengandung manfaat dan pelajaran yang patut dicontoh atau sekaligus bisa juga dijadikan pedoman dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebelum gua mulai, marilah kita sama-sama mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga juga kita semua termasuk umatnya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan gue juga mau berterima kasih kepada kalian yang masih setia mendengarkan podcast ini. Dan semoga juga kalian bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang gue berikan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini agar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat tentunya. Baiklah, di kisah kali ini gue mau menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana, yang pernah membuat Nabi Muhammad SAW menangis karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya berawal saat setiap selesai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar dan ia terburu-buru untuk pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW selesai. Ada satu kesempatan Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Rasulullah bertanya, "Apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujana menjawab, "Begini Rasulullah, kami punya satu alasan. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan dan saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka akan memakannya. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di pekarangan rumah kami. Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Tapi suatu ketika kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya.
Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tanganku kumasukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di dalam mulutnya dan kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku menangis dan kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut milik dari seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda mengundang pemilik kurma. Rasul mengatakan, "Bisakah aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu samrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang saingannya tidak ada di kota ini." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana, sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tertidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara.
Nah, itulah tadi kisah yang cukup membuat saya juga ikut terharu karena dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram. Jadi, sesulit apapun hidup dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang yang haram. Apalagi tuh sekarang kita masih disuruh untuk tinggal di rumah karena pandemi COVID-19, banyak juga orang-orang yang tidak bekerja lagi dan perekonomian mereka itu sudah tidak stabil. Sampai sekarang juga sudah banyak terjadi beberapa kejahatan, mulai dari begal, pembunuhan, pencurian. Tapi semoga kita tetap selalu bersabar menjalani cobaan ini dan jangan sampai karena masalah ini kita dibutakan oleh syaitan dan kita malah berani untuk memasukkan makanan haram ke dalam tubuh kita. Marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan semua bisa kembali stabil. Dan semoga juga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetaplah melakukan kebaikan karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun panen daripada janji itu bukan kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena dunia ini bisa diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, bukan tempat memanen. Nah, mungkin itu dulu kisah di kesempatan kali ini dan nantikan kisah-kisah inspirasi lainnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa like video ini dan share juga ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi kisah-kisah menarik. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi ketika gua memberikan informasi atau kisah-kisah terbaru. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.